Selamat datang di Off Lampung yang ke-16 Itu berarti saya sudah hampir 1 bulan. Di hari ke-16 ini merupakan hari terakhir saya bekerja dengan jam yang normal, yaitu 8. Di hari puasa itu 8.15, karena besok 8 sampai jam 8 sampai jam 3 sore. Karena besok tanggal 17 saya sudah masuk shift, yaitu dari jam setengah 8 hingga setengah 4 sore. Kegiatan hari ini tuh agak sedikit slow pace. Aku bilangnya slow pace karena perpindahan ke normal shift ke shift, normal jam kantor ke jam shift itu agak delay lah, agak harus membiasakan diri dulu. Salah satunya adalah biasanya saya jam segini sudah tidur, jam 9 tadi yang teman-teman sudah lihat di depan tadi jam 9. Biasanya sudah persiapan untuk tidur dan sekarang masih segar bugar, dan rencananya adalah hari ini mau cuci pakaian karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan di celana saya. Kotor lah intinya, celana saya udah kotor. Sayangnya di luar itu lagi hujan. Antara saya mau lanjut mandi, jadi saya tadi pulang jam setengah 4, jam 4 sampai sini jam setengah 5, jam 5 lapar, ngantuk, tidur sebentar, terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman di depan. Setelah itu tidur sebentar, bangun, lalu ini bikin video gitu, kegiatan hari ini. Jadi saya akan mau ceritakan sedikit saja ya. Jadi pada bulan Januari itu saya melakukan kerja sebagai mekanik boiler di Python. Ya. Memang saya sengaja nggak ngerekam karena tidak elok ditonton. Tapi ini adalah perjalanannya. Jadi pada bulan Januari saya bekerja di Probolinggo Python. Lalu saya berpindah lagi ke Pacitan. Di pertengahan saya bekerja di Pacitan, saya ke Lampung, ke sini untuk wawancara kerja. Terus kembali lagi ke Pacitan lagi. Cuman dalam waktu 4 hari mungkin. Ya, 4 hari. Jadi motoran dari Pacitan ke rumah naik pesawat ke Lampung sekitar 2 hari balik lagi ke rumah, lalu motoran lagi. Di situ tidak ada masalah, cuman yang masalahnya adalah dari waktu saya harus kembali ke Pacitan naik motor itu terlalu malam. Pada akhirnya saya mungkin nggak takut ya, bukan, tapi ada rasa di jalanan itu merasa sedikit nggak nyaman. Lucunya adalah saya menyiasatinya dengan berdoa. Setelah itu menunggu beberapa hari, akhirnya saya bisa bekerja di Lampung sebelum pekerjaan di Pacitan selesai. Nah, dalam proses saya kembali ke pulang untuk menuju ke Lampung ini, dengan PD-nya saya berangkat pukul setengah 6 pagi berangkat menggunakan motor saya, yaitu motor CRF yang bernama Kitsune, atau dalam bahasa Indonesianya adalah rubah, karena saya mau ngambil kata berubah, kata dasarnya harusnya rubah kan, berubah. Nah, akhirnya dipotong-potong jadi Kitsune bahasa Jepang. Dengan PD-nya saya berangkat jam setengah 6 pagi dari Pacitan ke rumah. Kurang lebih yang saya hitung adalah setengah 6 pagi sampai rumah setengah 12 siang, dengan opsi 2 kali berhenti.
dua kali berhenti dan ya dua kali berhenti lah. Nah, namun sangat disayangkan pada pertengahan, mungkin aku nyebutnya pertengahan atau iya pertengahan di Kediri, Papar namanya. eh saya tuh mau menyalip truk, ya kan? Mau menyalip truk dari sisi kanan, ternyata dari sisi sebaliknya ada mobil keras, saya nggak sempat ngerem, si truk juga ngekor, maksudnya ngekor adalah membalas karena saya nggak nyampe, nyalipnya nggak nyampe, akhirnya si truk ini dia banting ke kanan dikit, akhirnya ngena saya, dia lari, motor saya jatuh. Oh iya, motor saya jatuh, saya kebanting ke kiri. Saya mengalami mungkin sedikit luka yang agak basah lah, luka 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 basah, bukan luka kering, luka basah. Ya sudah pasti banyak darah. Yang kemarin ada di sini banyak darah beberapa hari lalu, terus lutut dan mata kaki, di atas mata kaki. Sekarang sudah beralih pulih. Namun sangat disayang. Saya juga berterima kasih terhadap Iwerzul. Jaket Iwerzul adalah jaket yang menyelamatkan saya. Dengan ketebalannya, dengan bahkan jaketnya tidak apa-apa. Aneh kan? Jaket semahal ya, saya nggak bisa mahal ya. Setiap orang bisa melihat mahal atau murahnya kan tergantung masing-masing ya. Tapi menurut saya itu jaket termahal saya yang saya punya. Nggak apa-apa dong. Nggak ada sama sekali lecet. Nah, ya, jaketnya nggak apa-apa, tapi saya sedikit luka-luka lah. Nah, tapi ada tapinya sedikit. Memang memar. Sekarang sudah berangsur membaik ya, tidak memar lagi. Tangan kiri saya kebanting kiri kan, kaki kiri, pokoknya dari tangan kiri hingga kaki kiri berangsur membaik. Namun sangat disayangkan daerah sini, daerah ini sampai sini. Kemarin kan bengkak sampai sini. Ini masih terjadi nyeri. Curiga aku sendiri ya, karena sudah berminggu-minggu. Tanggal 22 besok adalah tepat 1 bulan sejak kejadian. Ini aku kemungkinan punya retak di daerah sini. Dari sini kemungkinan saya mengalami retak, nggak tahu di mana. Tapi nggak masalah, nggak ada yang salah. Cuman nyeri aja di daerah sini lebih tepatnya. Kemungkinan retak. Tapi retak nggak yang besar itu nggak, cuman retak aja. Kerasa masalahnya sampai saat ini terhitung 3 minggu itu masih mengalami linu yang sangat, mungkin linu yang sangat sakit gitu. Itu yang saya rasakan. Sisanya aman, tinggalin aja. Mungkin kalau misalkan ada waktu, mungkin di 2 bulan atau 3 bulan, mungkin 2 bulan lah, bulan kedua, saya akan coba memeriksa daerah sini retak atau memang retak atau tidak. Pun ini apa gitu. Ini ada, ini buat kayak gini sakit, buat saraf. Itu kemungkinan retak. Saya nggak tahu lagi. Itu ada apa enggak. Lalu apalagi ya? Itu saja sih. Tapi saya sangat berterima kasih kepada Awirus. Semoga bisa ya, semoga bisa. Nanti jaketnya saya akan tampilkan setelah video. Jadi teman-teman terima kasih sudah nonton video saya sampai sekian. Besok itu uploadnya mungkin ya agak malam lah, dan nanti kalau pagi ya juga agak sore. Yang enak itu waktu masuk malam dan libur. Itu saja. Dan kemungkinan di tanggal 22 atau tanggal 23 akan berganti suasana dan akan menjadi sesuatu yang unik bagi saya. Sangat unik sih, karena sudah saya sebutkan sebelumnya ya,
Tapi nanti akan menjadi sangat unik lagi selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan saya menetap di situ, nanti akan menjadi sesuatu yang berbeda nanti aja ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Sampai jumpa di besok. Ada yang kelupaan apa ya? Oh enggak. Sampai jumpa di besok. Bye-bye. Hey yo, our the squad, welcome back to Marky Bass. Mari kita bahas. So, hari ini gue bakal ngebahas tentang cara merawat jaket yang berbahan sweat, khususnya pada jaket Helio atau juga jaket bomber sweat Denver, yang dimana mereka ini keduanya menggunakan bahan sweat untuk bahan utamanya. Nah, yang pertama, kalau untuk bahan sweat ini, dia itu jangan terlalu sering terkena air. Nah, kalau misalkan lo lagi di jalan, kemudian lagi kena hujan, gue lebih sarankan lo balik aja jaketnya biar bahan despo yang terkena hujan, jangan biarkan bahan sweat yang terkena air hujan. Yang kedua, masalah pencuciannya. Gue lebih rekomendasikan kalian bisa cuci dengan menggunakan cuci manual atau cukup direndam saja. Dan kalau misalkan ada noda membandel, cukup digosok-gosok sedikit aja atau mungkin pakai sikat-sikat halus. Jangan digosok-gosok, biar bahannya juga tetap awet dan juga warnanya nggak cepat pudar. Yang ketiga, untuk masalah penjemurannya, gue lebih sarankan ini jaketnya bisa dibalik aja. Jadi bahan despo yang bisa terkena cahaya sinar matahari. Untuk masalah penjemuran atau juga pengiringannya, gue lebih sarankan jaketnya dibalik aja guys. Biar bahan despo yang terkena sinar mataharinya. Jangan bahan sweatnya, biar warnanya juga nggak cepat pudar. So, mungkin itu sedikit tips dari gue gimana caranya kita bisa merawat jaket yang berbahan sweat dengan baik dan juga benar. Kalau misalkan kalian semua punya saran atau juga tips and trick yang lebih baik, coba dong sharing di kolom komentar. Marky Bass, nextnya kita bahas apa lagi ya? Coba dong kasih saran di kolom komentar. See you on the next video, bye-bye!